Perkenalkan, saya Kartika, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 3 Cimampar, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan melakukan supervisi kelas terhadap teman saya, yaitu Ibu Novia Sulasri, kelas 1 dari SD Negeri 3 Cimampar. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, sekarang kita akan melakukan praobservasi untuk kegiatan supervisi besok. Sebelumnya, saya informasikan bahwa tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kompetensi atau mengembangkan diri kita sebagai guru, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, nanti Ibu santai saja, tidak usah merasa terbebani, karena ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk bersama-sama belajar. Oh ya Bu, kelas 1 kan sudah melaksanakan pembelajarannya secara tersier. Jadi untuk pembelajaran besok, Ibu akan mengajar tentang bidang studi apa? Besok kebetulan jadwalnya boleh lihat FPP-nya? Iya, untuk tujuan pembelajaran besok apa Bu? karena di sini kelas 1 kan kelas awal, di mana anak dipersiapkan untuk mempersiapkan dirinya belajar membaca. Jadi tujuan yang pertama dengan menyimak dan menanggapi bunyi dari hasil panca-inderanya tulisan peserta didik yang menulisnya, anak dapat menuliskan abjad. Di sini saya ambil huruf B karena pertama ya Bu ya, awal. Jadi anak dituntut untuk dapat merangkai huruf dari huruf B. Kemudian anak dapat menuliskan huruf B, membedakan B besar dan B kecil. Baik, jadi dengan menyimak, siswa dapat mengenal abjad dan siswa dapat merangkai huruf yang diawali dengan huruf B, baik B besar ataupun B kecil. Bagus. Nanti area pengembangan mana yang hendak Ibu capai? Karena saya ambil anak belajar berkelompok, jadi yang pengembangannya yaitu dengan bekerjasama, kemudian komunikasi juga dapat berpikir-pikir. Jadi area pengembangannya yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua komunikasi, yang ketiga berpikir-pikir. Yang selanjutnya, kira-kira apa indikator dari area pengembangan yang hendak Ibu capai? Indikator yang ingin saya capai dengan kerjasama, jadi melihat anak bagaimana anak dapat berkelompok saling membantu dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian untuk komunikasinya, bagaimana siswa dapat berkomunikasi dalam kelompoknya. Kemudian berpikir-pikir bagaimana anak dapat mengerjakan tugasnya yang saya berikan. Agar indikator tadi tercapai, strategi seperti apa yang sudah Ibu siapkan? Strategi yang pertama, disajikan gambar dalam berkelompok, jadi anak di sana untuk menyusun kata dari benda tersebut. Kemudian yang kedua adalah di dalam pembagian kelompok itu diberikan support budaya, sehingga dalam pelaksanaannya dengan adanya budaya menjadi berjalan dengan baik. Baik. Jadi siswa akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Di setiap kelompok ada tutor sebaya. Yang kedua akan disajikan sebuah gambar benda dan kartu huruf untuk membantu anak menyusun huruf menjadi kata. Kalau untuk penilaiannya sendiri seperti apa Bu? Penilaiannya karena ini ada kerja kelompok, jadi yang pertama penilaian secara berkelompok dan yang kedua penilaian secara individu. Ya. Baik, tadi kita telah membicarakan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi
yang telah Ibu persiapkan dan tipe penilaiannya seperti apa. Nah, sekarang harapan Ibu dengan adanya supervisi ini seperti apa? Harapannya untuk pribadi saya ya Bu ya, jadi dengan adanya supervisi ini mudah-mudahan menjadi suatu motivasi bagi saya agar saya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik sehingga dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik. Mudah-mudahan harapan Ibu dapat tercapai. Alhamdulillah, praobservasinya telah selesai. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Selamat bertemu lagi besok di kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, hari ini kita akan belajar ya. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Coba sikap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berdiri semua, 1, 2, 3, bersiap berdoa. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Semua hadir. Alhamdulillah. Coba Ibu tanya dulu kabarnya ya, biar semangat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Haji. Terima kasih ya Bu, Ibu telah mengizinkan saya untuk melaksanakan observasi kelas. Baik Bu, sekarang kita akan membicarakan pasca observasi dengan tujuan untuk menganalisis hasil observasi kelas. Ini terkait pasca observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama, apa yang Ibu rasakan pada saat kegiatan observasi? Ya baik Bu, untuk pribadi saya, apa yang saya rasakan setelah observasi, saya merasa lega, saya merasa senang bisa diobservasi. Ini tentunya menjadi suatu motivasi bagi diri saya bahwa saya bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan bagi saya untuk lebih baik lagi. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Bu, dengan adanya supervisi ini tambah semangat buat Ibu untuk kedepannya. Di awal percakapan saat praobservasi, Ibu akan mengembangkan kerjasama, komunikasi, berpikir kritis. Hal baik apa yang sudah Ibu laksanakan dalam pembelajaran? Melihat dari indikator yang kemarin saya sudah lakukan, hal baik yang sudah saya laksanakan atau yang muncul dari kegiatan tersebut, yang pertama itu adalah komunikasi. Jadi anak-anak sudah mulai dapat berkomunikasi dengan temannya atau dengan teman kelompoknya. Terus yang kedua itu berpikir kritis. Jadi anak-anak sudah terlihat bagaimana mereka berpikir untuk dapat menyelesaikan tugasnya tersebut. Oh iya, kelihatan tadi anak sangat aktif dalam kegiatan kerja kelompoknya. Meskipun hasil atau jawaban mereka yang hasilnya salah atau benarnya itu adalah hasil kerja mereka. Iya, bagus. Kemudian apa yang perlu Ibu perbaiki dalam kegiatan pembelajaran tadi? Kalau dilihat dari hasil belajar tadi, dari hasil kelompok, yang belum muncul itu adalah kerjasama. Karena dalam kelompok tersebut adanya tutor sebaya, sehingga anak yang kurang aktif kan di sini pembelajarannya itu membaca ya Bu ya. Jadi merangkai kata. Jadi ketika anak yang tidak bisa membaca atau yang belum tahu huruf, anak lebih pasif. Dia bingung karena dia belum paham, belum tahu huruf yang harus dirangkai. Terus yang tutor sebaya ini jadi merasa dirinya paling bisa, sehingga menguasai kelompoknya secara sendiri gitu Bu. Jadi kerjasamanya belum. Oh iya. Jadi belum nampak untuk kerjasamanya. Ya, untuk bisa ditingkatkan lagi. Untuk kedepannya supaya kerjasamanya baik, mungkin anak tersebut harus diberi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Iya. Ya. Untuk meningkatkan kerjasama tadi yang belum tampak, rencana aksi pengembangan diri seperti apa yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana pengembangannya yaitu dengan tadi kan kerjasamanya belum nampak ya Bu, karena masih ada siswa yang aktif, yang belum aktif atau yang pasif, belum tahu huruf. Jadi saya ambil dengan yang lebih fokusnya kepada konten atau materinya. Jadi rencananya saya akan lebih kepada konten atau materi membacanya. Jadi kalau anak sudah tahu huruf, sudah bisa paham merangkai huruf, dalam kerjasama anak pasti akan mampu untuk istilahnya bersama-sama mengerjakan. Jadi tidak ada yang kerja sendiri. Terus karena kemarin kerja kelompoknya itu ada tutor sebaya, sehingga yang tutor sebaya ini merasa paling bisa, sehingga menguasainya sendiri, yang lain jadi aktifnya. Saya coba nanti kerjasamanya dengan bentuk yang lain. Jadi dengan istilahnya homogen. Jadi yang low, yang middle, dan yang high. Ya, dipisah. Bisa secara diferensiasi gitu kan. Ya. Bagus Bu.
Aktivitas pengembangan diri seperti apa yang akan Ibu laksanakan agar rencana aksi dapat terrealisasi? Aktivitas untuk pengembangannya, yang pertama mungkin saya harus lebih paham lagi atau mencari referensi bagaimana cara kerja kelompok yang baik, terus bagaimana pembelajaran secara diferensiasi terhadap anak, kemudian bagaimana juga kalau ini fokusnya kepada membaca. Ini kan kelas 1 tahap awal. Membaca itu sangat penting, utama untuk dapat pembelajaran lebih baik. Jadi saya akan mencari strategi bagaimana cara membaca yang cepat gitu. Tujuan aktivitas pengembangan dirinya seperti apa, Bu? Untuk tujuannya yang hendak saya capai dari aktivitas pengembangan ini, yang pertama tentunya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca, anak supaya lebih paham, lebih lancar untuk mempersiapkan dirinya dalam pembelajaran. Ya, jadi anak diberi persiapan agar lebih meningkat lagi dalam membaca. Ya, terus dalam tujuan yang hendak dicapai dengan tadi akan ada direncanakannya kelompok yang berdiferensiasi ya Bu. Ya. Jadi ketika anak yang aktif dengan yang aktif, mereka pasti aktif. Ya, pasti. Terus ketika anak yang di bawah, istilahnya yang belum paham, kalau mereka disatukan dengan orang yang belum paham juga, dia akan berusaha. Iya, pasti. Gitu. Bagus. Yang selanjutnya, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan tadi? Ukuran keberhasilan dari aktivitas yang saya lakukan, yang tentunya berhasil anak itu ketika anak mampu membaca atau mengetahui keseluruhan huruf, bisa merangkai huruf minimal 2 suku kata. Jadi untuk ukuran ketercapaian Ibu, anak minimal bisa membaca 2 suku kata. Ya, itu dalam konteks materi. Dalam konteks kerjasamanya, anak mampu bekerja sama atau aktif di dalam kelompoknya. Faktor pendukung yang Ibu harapkan yang dapat membantu aktivitas pengembangan Ibu apa saja? Faktor pendukungnya ya tentunya karena ini adalah kepada konten membaca, anak perlu buku bacaan yang cepat untuk anak belajar membaca. Kemudian faktor pendukungnya juga bisa dibantu dari orang tua ya Bu, karena anak lebih banyak waktunya itu di rumahnya. Jadi anak lebih banyak waktu sebenarnya belajar bersama orang tua. Terus guru juga sama perlu untuk meningkatkan pembelajaran terhadap anak. Kemudian tentunya internet untuk saya bisa mencari referensi. Kemudian rekan guru juga sangat membantu dalam kegiatan saya. Ya. Jadi kita sebagai guru tentunya harus berkolaborasi ya Bu dengan orang tua agar anak menjadi bisa. Kira-kira mengenai pengembangan kapan akan Ibu laksanakan? Untuk pengembangan aktivitas yang akan saya lakukan ini, karena ini kontennya membaca, saya coba cari waktu yang tidak mengganggu pembelajaran ya Bu. Jadi saya akan menggunakan waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin cukup untuk membimbing anak. Ya. Bagus, itu berarti bisa dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai ya Bu. Ya. Oh iya, nanti saya tanyakan lagi ya Bu hasilnya setelah Ibu mempraktekkan kepada anak, melaksanakannya kepada anak, nanti hasilnya bagaimana. Kemudian apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan pada saat di coaching ini, saya sangat bangga sekali Ibu bisa memilih saya untuk bisa intinya berkolaborasi, untuk bisa diobservasi sehingga saya merasa antusias, saya merasa lebih semangat untuk menjalankannya, sehingga menguji
kemampuan diri saya, seberapa saya mampu untuk melaksanakan kegiatan ini. Iya. Terima kasih ya Bu. Semoga kegiatan supervisi ini dapat membantu Bu Nopi untuk meningkatkan kompetensi kinerja Bu Nopi. Amin ya Bu. Ini sangat membuat saya menjadi ingin sekali menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan harapan kita dapat tercapai ya Bu. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum.